1 Januari kemarin dari tim SAR Unhas dan beberapa tim SAR lainnya dari gabungan telah menemukan satu dari 4 pelajar tersebut. Dan berikut ini informasinya. Ya pemirsa, salah satu dari 4 pendaki pelajar asal Makassar yang hilang di Gunung Bawah Karaeng, Makassar akhirnya ditemukan. Korban ditemukan pemirsa dalam keadaan hidup dengan luka di sekujur kakinya. Andra, salah satu dari 4 pelajar asal Makassar yang sempat hilang dan tersesat di Gunung Bawah Karaeng, akhirnya ditemukan warga dengan kondisi lemas di Kampung Biroro, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kondisi Andra sendiri saat ditemukan terus melemah dikarenakan selama 7 hari tersesat, korban tidak pernah makan. Selain tubuhnya yang lemah, hampir di sekujur tubuh korban juga terdapat luka lecet yang diduga diakibatkan arus sungai yang menyeret mereka. Usai mendapat pertolongan pertama di salah satu rumah warga, korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat lebih intensif. Sudah lemah. Pakaian yang dipakai korban? Pokoknya yang dipakai saja itu basah, ada ya, pokoknya anulah. Iya. Terus itu saya bonceng ke rumahnya peningkungan. Sementara itu 3 rekan Andra yang juga hilang dalam pendakian hingga kini masih dalam pencarian. Sebelumnya Andra bersama 3 rekan sekolahnya yakni Ivan, Aldi, dan Iksan melakukan pendakian ke Gunung Bawah Karaeng sejak 10 hari yang lalu. Saat di atas gunung keempatnya diguyur hujan deras dan mengakibatkan tersesat dan terpisahnya keempat pendaki selama 7 hari. Anci Karaeng, Celebes TV. Ya, selama sekitar 9 hari dinyatakan hilang. Kemarin ini memang Andra pergi ke turun gunung begitu ya. Dia mencari pertolongan dan meninggalkan 3 rekannya, tetapi kemudian mereka mengajak yang menemukannya untuk kembali ke teman mereka dan dibawa bersama-sama oleh tim SAR. Baik, tapi tim SAR juga kemarin menyampaikan bahwa jika lo ingin melakukan pendakian sebaiknya jangan di musim-musim penghujan, apalagi di cuaca buruk, karena bisa kehilangan jejak dan mungkin bagian berpengalaman pun juga ini tidak akan membuat bisa melihat jalan ataupun arah. Jadi sebaiknya menunggu cuaca yang membaik dan kemudian bisa melakukan perjalanan pendakian. Baik, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini terkait mengenai Kejaksaan Tinggi Sulsel, pemirsa, yang menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pembangunan trafo distribusi dan pengadaan tiang listrik beton PT PLN Sulselbar. Dan kasus ini diduga merugikan negara miliaran rupiah. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulsel menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan trafo distribusi dan pengadaan tiang listrik beton di PT PLN Sulselbar pekan depan. Nilai proyek ini mencapai puluhan miliar. Penyidik Kejati Sulsel mengatakan, untuk tahap awal penyelidikan kasus ini, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pejabat pembuat komitmen, bendahara, dan panitia lelang proyek ini. Kasus dugaan korupsi ini diduga merugikan negara miliaran rupiah. Untuk membuktikan kasus ini, penyidik akan terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat. Syamsul Alam, Celebes TV. Penyidik Polda Sulselbar Rabu pagi melakukan gelar perkara kasus korupsi UNM secara tertutup. Ya, penyidik memastikan pemirsa ada tambahan tersangka baru dalam korupsi laboratorium UNM. Diskrimsus Polda Sulselbar melakukan gelar perkara kasus korupsi UNM secara tertutup. Gelar perkara ini dihadiri para penyidik Polda dan pengawas penyidik. Dipastikan akan ada tambahan tersangka baru dalam kasus korupsi laboratorium yang merugikan negara sebesar 13 miliar rupiah. Namun Kasubit Pelayanan Masyarakat Polda Sulsel, AKBP Siswa mengatakan belum bisa memastikan jika hari Selasa bakal ada tersangka baru. Namun dipastikan pada Kamis pagi sudah ada tambahan tersangka. Mengenai tersangka, untuk sementara ini saya belum bisa berikan. Kenapa? Karena dari pihak penyidik masih melakukan suatu diskusi dan pengkajian mendalam, dan insya Allah mungkin 1-2 hari ini sudah ada hasil dan kemajuan yang dapat kita informasikan ke publik. Sebelumnya penyidik Diskrimsus Polda Sulselbar baru menahan 1 orang tersangka dalam kasus korupsi laboratorium Universitas Negeri Makassar yang merugikan negara sebesar 13 miliar rupiah. Dian Cahyadi, Celebes TV. Ya, selesai jeda berikut ini kami akan segera kembali hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Extra News.
Makin asyik nonton Celebes TV. Dimanapun Anda, tidak perlu khawatir ketinggalan informasi terkini Sulawesi. Semuanya tetap bisa Anda ikuti hanya di Celebes TV. Saksikan live streaming Celebes TV melalui www.uctv.com atau di www.celebes-tv.com. Berlari, kejar impian, berinvestasi di kawasan paling strategis, Timbuseng, Patalasang, Kabupaten Goa. Tanah kafling sudah ditata apik dan pondasi keliling, siap bangun dan siap huni. Jalanan luas dan sudah paving block. Kompleks sudah dihijaukan serta bebas banjir. Status kepemilikan 100% dijamin. Informasi harga dan kunjungan ke lokasi hubungi 085 342 75 Bumi Palewa Gau Sejahtera, solusi investasi tanah kafling. Mau tahu seperti apa serunya Sabda dan Yolanda di My Kaget? Saksikan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu jam 4 sore hanya di Celebes TV. Seorang entrepreneur sejati ditakdirkan untuk menjadi seorang pencipta yang mengubah mimpi menjadi nyata. Dalam industri kreatif, tidak ada yang tidak mungkin. Utamanya hanyalah ide. Saya percaya Anda juga bisa dan mampu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia digital. Yang penting, terus berinovasi untuk bisnis yang lebih baik. Saya Leonie Askasya. Saya Vicky Satari. Saya Denny Oy. Bersama Bisnis Indonesia, navigasi bisnis terpercaya. Beragam peristiwa di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan kami hadirkan secara lengkap. Peristiwa dan fakta yang menarik kami mengulasnya lebih dalam dan berimbang sehingga memberi efek bagi pengambil keputusan. Saat ini saya berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan perlu kami informasikan seperti apa. Celebes Petang, cepat, tajam dan berimbang. Setiap Senin hingga Sabtu
Ya, kembali di Extra News pemirsa, kalau misalnya Melki lihat di Kota Makassar ini, apakah sudah cukup memenuhi ruang hijau terbuka di Kota Makassar sehingga Makassar bisa dikatakan kota yang asri? Ya, kalau saya bilang sih, dan juga masyarakat banyak yang mengatakan bahwa sekarang untuk ruang terbuka hijau masih kurang di Kota Makassar. Dari Wal Hijau sempat ada yang mengatakan bahwa kemarin dari pemerintah mengatakan bahwa sudah menambahkan sekitar 9%, namun ternyata tidak sampai seperti itu, dan bahkan terkesan tidak berjalan untuk penambahan pergerakan untuk penambahan ruang terbuka hijau. Dan masyarakat pun juga melihat pasti saat ini kalau kita lihat kan salah satu fungsi dari ruang terbuka hijau adalah penyerapan air. Nah, di mana kalau kita lihat kan kalau seumpama hujan yang dengan turun intensitas rendah saja kemudian terjadi genangan, nah ini salah satunya karena tidak adanya daerah resapan air. Nah, itulah gunanya adanya ruang terbuka hijau. Nah, berikut ini terkait mengenai informasi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Ya, pemirsa, Humas Pemkot Makassar justru menilai ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar masih sekitar 9%. Dan hal ini berbeda dengan pernyataan Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar yang menyebutkan RTH Makassar bertambah 6%. Ketersediaan ruang terbuka hijau RTH di Kota Makassar kembali menuai polemik dari berbagai kalangan, baik penggiat lingkungan maupun pengamat lingkungan, setelah sebelumnya BLHD Kota Makassar mengklaim jika ada peningkatan RTH sebesar 6%. Humas Kota Makassar Rida Rashid mengungkapkan jika RTH di Kota Makassar masih belum mencapai target 30% sesuai dengan aturan perundangan tata ruang nomor 27 serta Perda nomor 6 tahun 2006 terkait tata ruang Kota Makassar. Menurut Rida, RTH Kota Makassar saat ini masih sekitar 9%, dan Pemkot Makassar masih berupaya untuk menyediakan ruang terbuka hijau agar ada daerah penyerapan air. Nah, untuk Kota Makassar saat ini, itu kurang lebih 9% dari luas wilayah Kota Makassar 175,77 km persegi. Nah, namun, itu tidak boleh kita berhenti di situ. Nah, fasilitas-fasilitas umum yang kemudian diserahkan oleh pengembang, itulah yang menjadi bagian dari penambahan jumlah ruang terbuka hijau yang harus kita kelola. Rida menambahkan beberapa ruang terbuka hijau yang telah disediakan Pemkot Makassar, seperti di Taman Macan dan wilayah kampus Unhas, serta lapangan Karebosi. Untuk peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Makassar hanya mengalami peningkatan sebesar 1%. Firmansyah, Celebes TV. Ya, sementara itu pemirsa, anggota DPRD menuding pemerintah kota lalai mempertahankan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Makassar. Upaya Pemkot untuk menciptakan ruang terbuka hijau masih sangat pasif. Amanah undang-undang untuk menciptakan 30% ruang terbuka hijau hingga hari ini belum terlihat di Kota Makassar. Klaim adanya peningkatan 6% yang dilontarkan Badan Lingkungan Hidup pemerintah Kota Makassar juga sejauh ini masih menimbulkan kontroversi. Anggota Komisi C DPRD Makassar dari fraksi PKS, Muzakir Ali Jamil, mengatakan jika klaim yang dilontarkan pemerintah kota tidak cukup tanpa disertai dengan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar saat ini. Apalagi sejumlah perkantoran belum memenuhi peraturan wali kota untuk menyediakan 20% RTH di setiap bangunan. Tidak hanya itu, Fasum dan Fasus sebagai warga kota saat ini mulai memperlihatkan perubahan fungsi menjadi kawasan bisnis. Perubahan terjadi lantaran kesalahan pengelolaan dari pemerintah kota. Kita di DPRD berharap bahwa itu bukan hanya klaim yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kota, tetapi harus ada yang memang nampak di lapangan dalam bentuk upaya yang secara masif dilakukan. Ya, kelola baik-baik itu taman kota, kelola baik-baik itu median jalan, yang sebenarnya itu juga fungsi LTH. Yang kedua, dorong masyarakat dan kantor-kantor pemerintah maupun swasta untuk juga menyiapkan area sebagai LTH. Meski demikian, DPRD tetap mendorong pemerintah kota untuk segera memenuhi amanah undang-undang untuk mencukupi kebutuhan 30% ruang terbuka hijau di Makassar dengan melakukan upaya pengadaan lahan. Putri Itani, Aziz Sizi, Celebes TV. Ya, itu tanggapan dari DPRD Kota Makassar mengatakan bahwa pemerintah lalai, tapi mungkin bukan lalai kalau bisa mungkin masyarakat mengatakan berita bahwa karena mungkin masih banyak lagi tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh pemerintah kita. Jadi mungkin untuk ya setidaknya dari pemerintah juga merupakan manusia, jadi mungkin banyak hal yang harus dilakukan atau mungkin ada yang kekurangan dan bahkan keterbatasan tenaga mereka. Jadi kekurangan anggaran mungkin? Ya, anggaran ya nanti kita lihat seperti apa anggaran yang disediakan, apakah memang masih kurang, apa masih perlu tambahan. Tapi setidaknya ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah, kita harap demikian supaya fasilitas umum ini bisa dinikmati oleh masyarakat dan bahkan
udara segar bisa kita rasakan, kemudian juga dampak-dampak yang seperti kita lihat sekarang ini di musim penghujan tidak lagi terjadi. Ya, kembali ke diri kita sendiri kembali ya ternyata. Dan pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sulsel menyebutkan klaim yang dilontarkan Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar hanya omong kosong. Sejauh ini pemirsa, pemerintah kota dinilai masih mementingkan aspek ekonomi dibandingkan ketersediaan ruang terbuka hijau bagi warga kota. Pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait peningkatan ruang terbuka hijau yang diklaim meningkat hingga 6% ditanggapi dingin Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sulsel. Aktivis Walhi Sulsel Kurniawan Sabar menyebutkan, jika pernyataan BLHD Kota Makassar hanya sebatas klaim tanpa disertai realita yang terlihat dan dirasakan oleh warga Kota Makassar saat ini. Selain itu, hingga hari ini belum ada kejelasan terkait kawasan yang mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, Walhi juga menuding jika belum ada upaya serius yang dilakukan Pemkot Makassar untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau. Bahkan zonasi kawasan juga belum dilakukan lantaran masih terkatungnya Perda RT/RW di DPRD Kota Makassar. Nah, kami memang menilai bahwa pembangunan di Kota Makassar juga sampai sejauh ini itu memang masih menitik beratkan pada kepentingan ekonomi. Sedangkan kepentingan untuk pelestarian atau keberlanjutan lingkungan itu masih menjadi pertimbangan kesekian. Sehingga memang kami menganggap bahwa hal ini perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak untuk bagaimana merancang satu pembangunan kota atau merancang satu pengembangan kota yang betul-betul tidak hanya meletakkan pada kepentingan ekonomi atau kepentingan bisnis semata, tapi sesuai undang-undang, seluruh wilayah di Indonesia wajib menyediakan 30% ruang terbuka hijau. Hanya saja hingga saat ini, amanah tersebut belum juga terwujud di Kota Makassar dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan ruko dan bangunan. Putri Itani, Aziz Zizi, Celebes TV. Ya, pembangunan RTH dan juga ruko-ruko ini sebenarnya tidak sering sejalan sehingga tidak terlihat mungkin ketika lingkungan hidup ini membuat